الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة العبادة والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وصدق الرسول نبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, ikhwani rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikannya kita semua nikmat-nikmat yang sangat penting, nikmat-nikmat yang sangat luar biasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh telah memberikan kita niscaya nikmatnya di antara nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya yang mana ini bisa kita rasakan hingga detik ini, yang mana mungkin saudara kita yang lainnya atau keluarga kita terdekat atau tetangga kita atau kerabat kita, yang pasti saudara kita yang merasa mereka seiman dan Islam, tapi mereka tidak sama kedudukannya sekarang sama dengan kita. Boleh jadi mereka diberikan Allah nikmat sehat, tapi tidak sempat sama seperti kita saat ini. Kita sempat untuk bersama-sama duduk melaksanakan ibadah yang dimana diwajibkan untuk kita selaku umat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tetapi lihat saudara kita mungkin sampai detik ini masih kolar kelir, masih berjalan di sana sini tanpa uzur. Mungkin kalau memang mereka mu'alaf mungkin kita maklumi, tapi mereka bukan mu'alaf, tapi mereka mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, mereka mengaku sebagai hambanya Allah, tapi detik ini tidak sama mereka dengan kita. Mereka jauh dari Allah, mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Tetapi kita semua yang sekarang duduk di rumahnya Allah ini wajib bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat siri salam
Tak lupa juga marilah kita aturkan kepada sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengantarkan kita dari mana mungkin kalau tidak adanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah bodoh semua hadirin sekalian. Kita ini tergolong dalam orang-orang dalam kejerumusan jahiliyah. Tetapi berkat adanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sekarang ini berada di zaman kecerdasan. Kalau memang kita mau menjadi orang yang cerdas, kita salam juga kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya, yang insya Allah kita semua yang berada di rumahnya Allah ini kelak nantinya benar-benar akan menjadi umat sejatinya, dan kita akan bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat ikhwani rahimani rahimakumullah. Selalu dalam mengawali khutbah, Al-Fakir selaku khatib pada siang hari ini senantiasa untuk mewasiatkan, khusus buat diri khatib sendiri dan umumnya buat kita semua hadirin jemaah salat Jumat ikhwani rahimani rahimakumullah. Marilah kita senantiasa terus istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah hadirin jemaah salat Jumat, saat ini kita berada di rumahnya Allah melaksanakan ibadah salat Jumat. Ini merupakan salah satu bentuk bahwasanya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat ikhwani rahimani rahimakumullah. Di sini khutbah ataupun tema ataupun judul akan Al-Fakir sampaikan berkenaan tentang amal yang paling sulit. Itu ada 4 perkara menurut seorang kekasihnya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Siapa? Yaitu Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warakamallahu wajah. Ini Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hadirin sekalian merupakan babun ilim, pintunya ilmu, yang dimana Rasulullah SAW adalah isi dari semua ilmu tersebut. Ibarat ini masjid yang megah, yang besar, pasti ada kunci untuk membuka ini masjid. Nah, pintu atau kunci dari membuka ini masjid, ibaratnya itulah Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini juga merupakan Masya Allah Imam Ali salah satu 4 sahabat yang mana sungguh luar biasa kalau lihat sejarah beliau. Makanya beliau selain menjadi nisan atau sepupunya dari Rasulullah, beliau juga diberi amanah menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra wal Batul, yang mana hingga saat ini para cucu-cucunya, para anak-anaknya, para cicit-cicitnya, bahkan di kota yang kita cintai ini, kota Palembang, banyak sekali keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah Az-Zahra wa Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini cucu-cucu dari Rasulullah yang banyak di kota Palembang. Bahkan para habaib yang kita kenal namanya, para habib, para sayyid, ini wajib kita muliakan hadirin sekalian. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, aku meninggalkan 2 pusaka di dunia setelah aku meninggal dunia. Yang 2 pusaka ini wajib kita untuk yang namanya jaga. Apa kata Rasulullah? Al-Quran dan juga anak cucu atau keturunan dariku, yaitu dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita yang sudah takzim dan cinta dengan para cucu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus jangan sampai hati kita terombang-ambing dengan adanya fitnah di sana sini bahwasanya tidak ada yang namanya anak cucu dari Nabi besar Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi hadirin sekalian, Rasulullah akan membenci kita. Banyak sekali sejarah hadirin sekalian, kita melupakan anak cucu di zaman nenek moyang kita, para kiai-kiai kita terlebih dahulu pada zamannya. Mereka melupakan atau sedikit bukan mengecewakan, tapi tidak percaya kalau mereka itu adalah anak cucu dari Nabi Muhammad. Maka Rasulullah di dalam mimpinya sebelum beliau meninggal dunia, yang biasanya tiap hari mimpi ketemu Rasulullah, yang biasanya tiap hari ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, pada malam itu ketemu, tapi Rasulullah membuang rainya kepada ini orang. Ini orang kiai, orang yang Masya Allah ilmunya, karena cuma tidak percaya kalau beliau ini umatnya atau keturunannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah nyata hadirin sekalian. Maka dari itu kita jaga kota Palembang dengan kita cinta dan ta'zim kepada para habaib, para cucu, para anak dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini Imam Ali mengatakan hadirin sekalian, amal yang paling sulit itu ada 4. Apabila amal yang sulit ini kita bisa mengerjakan dan bisa kita menjaganya hadirin sekalian, akan mendapatkan yang namanya di dunia dan akhirat selamat, akan merasakan bahagia dunia dan akhirat, akan mendapatkan ridho Allah, akan mendapatkan yang namanya doa-doa kita diijabah oleh Allah, bahkan kita akan bertemu langsung dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diambil dalam kitab Nasaiul Ibad karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, ulamanya Indonesia hadirin sekalian. Kitab Nasaiul Ibad di dalam makalahnya, di sini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, amal yang paling sulit yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Apa kata Imam Ali? Memberi maaf ketika marah. Pasti kita semua ada sikap yang namanya kecewa atau dongkol hadirin sekalian. Tetapi kalau kita bisa menjaga amarah kita, ada saudara kita menyakiti hati kita, dan kita beri maaf itu saudara kita, maka ini amalan yang akan nanti bisa mengantarkan kita duduk bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua kata Imam Ali, wal jud fil usra, bermurah hati ketika fakir dan miskin. Ini banyak kita alami hadirin sekalian. Mungkin ketika kita kaya, mungkin kita diberikan Allah gelimang harta, rezeki yang banyak, kita senang. Tetapi begitu kita fakir, miskin, berapa banyak kita malah berutuan kepada Allah, merasa tidak percaya, ngapa orang lain bisa kaya, saya orang miskin, berutuan kepada Allah, tidak percaya bahwasanya semua yang diberikan Allah itu pasti adalah sempurna di mata Allah. Maka dari itu hadirin sekalian, ini amal yang sulit. Di saat kita fakir miskin, wajiblah kita bermurah hati. Insya Allah kita akan merasakan yang namanya kelezatan dunia dan akhirat. Dengan kita merasa bermurah hati, senang, menyenangi takdir yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan apapun kita, karena Allah tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan aku uji seseorang kecuali orang itu sanggup untuk menjalankannya. Artinya kalau Allah mungkin yang dulunya kita kaya, yang dulunya kita mungkin serba ada, apa yang kita inginkan pasti ada, serba kecukupan, dan mungkin di tahun-tahun ini sebaliknya kita diberikan oleh Allah yang namanya kemiskinan atau kefakiran. Mungkin bisnis kita bangkrut, mungkin kita yang dulu yang punya jabatan sekarang tidak diberi jabatan lagi. Wallahi hadirin sekalian, itu mungkin lebih baik di mata Allah dibanding kita merasakan yang diberikan yang namanya kenikmatan dunia, tapi itu semua akan melalaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga hadirin sekalian, apa kata Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu an, wal iffatu fil khalwah, menjaga maksiat ketika berada di tempat yang sepi. Berapa banyak orang-orang melakukan maksiat pasti tidak dilihat oleh orang lain. Lihat itu para koruptor, para korupsi hadirin sekalian. Mereka berani karena tidak ada orang, walaupun ada orang sesama mereka. Tetapi kalau di saat orang banyak, mereka tidak berani melakukan koruptor.
Inilah yang namanya menjaga maksiat ketika berada di tempat yang sepi, dan lain apa saja itu bentuk maksiat lainnya hadirin sekalian. Dan yang terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, amal yang paling sulit itu adalah wa qaulul haqqi liman yakhafuhu aw yarjuh, yakni menyatakan yang benar atau yang hak kepada pemerintah yang jahat, kepada pemerintah yang zalim. Di sini bukan pemerintah yang tertinggi saja hadirin sekalian, mulai dari yang terendah. Kita lihat RT kita maaf melakukan maksiat, wajib kita tegur itu RT hadirin sekalian. RW dia, lurah dia, camat dia, wali kota dia, gubernur, bahkan sampai presiden. Sama seperti saudara kita kemarin yang di Jakarta. Orang-orang sibuk melakukan yang namanya konser, yang mana itu konser band dari luar negeri, itu menyetujui adanya LGBT hadirin sekalian. Sekelompok keluarga saudara kita di Jakarta demo besar-besaran. Jangan sampai itu band ada di itu tempat. Kenapa hadirin sekalian? Itulah tanda-tanda orang yang benar. Tapi kebanyakan kita apa hadirin sekalian? Malah kita mencemooh, malah kita menggunjing orang-orang yang berbuat benar. Sama seperti imam besar, Imam Habib Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab hadirin sekalian. Itu orang yang benar mengatakan, bahkan menjaga yang namanya Indonesia ini dari yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar. Malah kita kata-kata ini tuh Habib Rizik. Ya Allah, wallahi hadirin sekalian, kita tidak bisa sama dengan Habib Rizik. Paling tidak kita mendoakan perjuangannya Imam Habib Rizik dan para anggota-anggotanya hadirin sekalian. Sama seperti kami sampaikan tadi hadirin sekalian, ada RT naudzubillah min dzalik, RT-nya tidak menjadi RT yang contoh untuk warganya. Mungkin RT-nya sibuk dengan dunianya, tidak pernah ke masjid, bahkan RT menyuruh di rumah di mana tempat boleh berjudi, boleh berbuat zina. Apa kita diam saja hadirin sekalian? Pasti kita warga pasti protes itu pada RT. Maka dari itu sama hadirin sekalian, ini memang susah tapi wajib kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan ini sesuatu perbuatan yang baik, maka kita akan bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu dakwahnya bukan hanya lembut saja hadirin sekalian. Rasulullah juga pernah dakwanya dengan tegas. Dengan dimana dia mengucapkan kalau itu benar, dia mengucapkan itu benar. Bahkan anaknya saya Sayyidatu Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dengan tegas, kalau ini anakku Sayyidatu Fatimah dia maling, maka tetak tangannya hadirin sekali, potong tangannya. Ini Rasulullah dengan tegas mengatakan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya ini bermakna bahwa Rasulullah juga bukan lembut saja berdakwah. Kadang juga Rasulullah bisa tegas. Jadi yang namanya ulama tegas kalau itu baik kita ikuti, dan itu lembut juga kita ikuti. Tapi jangan saling mencaci hadirin sekalian. Yang lembut jangan mencaci yang tegas, yang tegas juga jangan mencaci yang lembut. Kita tahu Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu orangnya lembut, sahabat Nabi Muhammad. Dan kita tahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah sahabat yang tegas di mata Rasulullah. Apa dua-duanya ada perbedaan? Tidak hadirin sekalian. Bahkan dua-duanya menjadi mertuanya Rasulullah, di mana dua-duanya ini adalah menjadi sahabat terbaiknya Rasulullah. Baik itu yang diam atau yang lembut atau yang tegas menyuarakan hak. Karena ini yang berkata Imam Ali karamallahu wajhah hadirin sekalian. Maka barang siapa kita menjaga 4 hal ini hadirin sekalian, amal yang paling sulit. Yang pertama memberi maaf ketika marah. Yang kedua bermurah hati ketika fakir atau miskin. Yang ketiga menjaga maksiat ketika kita berada di tempat yang sepi. Dan yang keempat mengatakan yang benar atau yang hak kepada pemerintah, kepada penguasa yang jahat ataupun yang zalim. Hadirin jemaah salat Jumat, ikhwani rahimani rahimakumullah. Sekian khutbah yang singkat, semoga ada manfaat. Insyaallah kita semua bisa mengamalkan ini perkara amalan dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, agar kita bisa selamat dunia akhirat, agar kita sama nanti bisa bertemu dengan sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah matinya kita dalam keadaan husnul
husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirul 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma fazna wal muslimin, Allahumma ahlikil kafarah wal yahuda wal musyrikin wal munafikin khususan Israel la'natullah ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa Palestin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.